ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, kita buka di ayat sebelumnya ya. Iya. Waqarna fi buyutikunna. Itu ayat 50, ayat 33. Tapi kita akan baca dari ayat ke-32. Ayat di 32 dari surah Al-Ahzab dikatakan ya ayuhan nabi ya ayuhan nabi, atau baik. Ayat ke-32 ya nisa'an nabi wa istri nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian itu tidak seperti siapapun dari para perempuan. Iya. Kalian tidak seperti siapapun dari para perempuan. Maksudnya tidak seperti siapapun dari para perempuan dari sudut kedudukan dan keutamaan. Dari sudut apa? Kedudukan dan apa? Keutamaan. Itu maksudnya. Makanya keliru besar kalau ada yang berkata, oh ini hukum khusus untuk istri Nabi. Sudah dibilangi bahwa Nabi, kalian istri Nabi tidak sama dengan siapapun. Betul, tidak sama dengan siapapun. Tapi tidak sama dengan siapapun dalam hal apa? Itu harus dipahami. Maksudnya tidak sama dengan siapapun dalam hal kedudukan dan keutamaan. Dalam hal kedudukan dan keutamaan. Iya. Ini taqaitunna, kalau kalian bertakwa. Kalau kalian bertakwa dan dibalui bahwa istri-istri Nabi itu sudah pernah diberi takhir, diberi pilihan. Diberi pilihan. Kalian ikut Nabi, ya, tapi memperoleh berbagai kesusahan, atau kalian ditalak. Dan di surat Tahrim sendiri ketika ada kasus terkait dengan sebagian istri Nabi, maka Nabi dikasih pilihan, intallaqu kalau Nabi SAW mentalak istri-istrinya, maka Nabi akan mengganti mereka dengan perempuan khairon minhunna, lebih baik daripada mereka. Tapi apakah Nabi mentalak istrinya setelah itu? Tidak terjadi Nabi mentalaknya. Berarti itu menunjukkan mereka yang terbaik. Enggak perlu lagi diganti sebab mereka sudah apa? Sudah yang terbaik. Karena itu istri-istri Nabi, mereka yang terbaik dari sudut keutamaan dan mereka juga yang terbaik dari sudut kedudukan. Baik. Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian merendahkan, tunduk dalam berbicara sehingga orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya tamak terhadap kalian, berkeinginan buruk terhadap kalian. Ini ayat menunjukkan yang dilarang itu kalau perempuan berbicara lembut kepada laki-laki. Berbicara lemah gemulai, dia perbagus, dia perhalus suaranya. Jelas ya? Tidak ada di dalam ayat menunjukkan dilarang berbicara sama sekali. Apalagi kalau dipetik pendalilan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa suara perempuan adalah aurat. Tidak. Jadi suara perempuan itu tidak bisa dikatakan dia aurat. Jelas ya? Karena telah syah bahwa Nabi mengizinkan para perempuan untuk berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya pada hal yang diperlukan. Sebagaimana para sahabiat ada yang bertanya kepada Nabi, bertanya langsung. Andai kata suaranya aurat, maka tidak boleh kan bertanya kepada Nabi. Tapi yang dilarang itu adalah menghaluskan suara. Bisa menjadi fitnah bagi orang. Itu yang dilarang. Makanya ini peringatan ya untuk para perempuan, etika di dalam berbicara. Bukan artinya dia disuruh bicara kepada orang marah-marah, tidak. Tapi dia jangan berbicara dengan orang pada pembicaraan yang bisa membuat fitnah di hati manusia. Karena itu dikatakan waqulna qaulan ma'rufa, dan berucaplah ucapan yang ma'ruf. Itu bahasanya. Ma'ruf itu artinya suatu hal yang wajar, biasa. Iya. Perkataan yang baik. Kemudian dikatakan waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini waqarna ini fi buyutikunna. Ini
dalam bahasa Arab disebut fi'lu amrin, kata perintah. Disebut kata apa? Kata perintah. Asal dalam perintah itu menunjukkan kewajiban. Asal dalam perintah menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Makanya asalnya perempuan itu dia berada di rumah. Itu ketentuan asal. Dia berada di rumahnya. Baik. Ini dari sudut pendalilannya tentang hijab di sini. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya para perempuan jahiliyah yang terdahulu. Iya. Para perempuan jahiliyah terdahulu. Dimaklumi ya, masa jahiliyah itu masa kekelaman. Jahiliyah itu mereka menyimpang dari agama Nabi Ibrahim. Makanya disebut jahiliyah. Tidak ada petunjuk agama di dalamnya. Tidak ada tuntunan kitab maupun jejak-jejak kenabian. Jahiliyah. Iya. Tapi bukan artinya di syariat sebelum kita tidak ada syariat hijab. Tidak bermakna seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran ada dalil yang menunjukkan bahwa di syariat sebelum kita sudah ada hijab. Tapi ini memang tidak begitu tampak untuk semua orang. Dan saya juga tidak memasukkannya ke dalam pembahasan. Saya cuma sebut 5 tadi ya. Padahal sebenarnya bisa dihitung sampai 7. Ya. Ayatnya di surah Al-Qasas. Tentang kisah 2 putri Nabi Yakub. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari 2 putri Nabi Yakub itu. Setelah Nabi Musa membantu mereka, maka salah seorang dari keduanya datang, itu dalam keadaan dia berjalan malu-malu, istihya. Itu datang di dalam penafsiran Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia datang dengan malu-malu, dia tutup wajahnya dengan kainnya. Itu penafsiran Umar. Menafsirkan apa? Kejadian di dalam ayat. Itu ucapan sahabat di dalam menafsirkan ayat hujjah di dalam hal yang seperti ini. Itu dalil. Sama dengan hukum hadits yang marfu'. Iya. Jadi jangan sekali ada yang berkata bahwa syariat hijab ini ya, itu adalah kebudayaan orang Arab saja. Orang Arab mana yang dia maksud? Kalau dia maksud orang-orang masyarakat jahiliyah itu Arab juga. Tapi Arab menyimpang dari jalan yang lurus. Jelas ya? Sebagaimana di keturunan Nabi Ismail alaihissalam ada sebagian kabilah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Itu ada di syair-syairnya orang Arab terdahulu. Karena mereka berpakaian tidak benar. Tapi kalau di syariat para nabi itu ada. Jelas ya? Iya. Ada lagi berkata itu kan cuma budaya, kebiasaan, bukan agama, bukan ibadah. Ya. Kok bisa seperti itu? Ya karena masa sebelumnya perempuan-perempuan ada istrinya Buya Hangka katanya tidak pakai jilbab. Nggak tahu benar atau tidak ya, saya nggak ngerti itu. Disebut lagi sebagian orang Wali Songo. Kayak pernah hidup saja di masa Wali Songo. Jelas ya? Padahal kalau mereka baca di buku-buku fikih Al-Ghazali itu, dia sebutkan bahwa menutup wajah itu kebiasaan perempuan dari masa dahulu. Al-Ghazali. Ya, jangan sering baca saja bukunya Ihya Ulumuddin. Tapi yang seperti itu tidak diterima darinya. Abu Ahyan Al-Handalusi juga menyebut itu dari kebiasaan perempuan di masa dahulu. Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau sebutkan bahwa dari kebiasaan perempuan di masa sekarang dan masa dahulu menutup wajah-wajahnya. Iya. Jelas ya? Jadi kalau berkata kebudayaan dari mana? Iya. Baik. Jadi ini hal-hal yang hendaknya dipahami ya. Jadi kalau berbicara tentang masyarakat jahiliyah, kita dilarang menyerupai orang-orang jahiliyah. Karena itu dari sifat seorang perempuan mukminah sejati, dia tidak bertabarruj. Dan tabarruj
itu artinya dia menampakkan dari auratnya, menampakkan dari perhiasannya apa yang harusnya ditutupi. Itu tabarruj namanya. Kalau dia tampakkan lehernya, dia tampakkan rambutnya, itu dihitung tabarruj juga. Dihitung tabarruj dalam istilah. Sebagaimana kalau dia memakai perhiasan-perhiasan yang membuat orang senang melihatnya, itu juga tabarruj namanya. Jadi cakupan tabarruj itu luas. Sebagaimana kalau dia tidak berpakaian sama sekali, itu juga tabarruj. Dan itu semuanya ada di masyarakat jahiliyah dahulu. Iya. Di masyarakat jahiliyah dahulu ada. Karena itu dilarang di sini. Dilarang. Jadi jangan ketika seorang itu menafsirkan ayat, dia ambil satu ayat, kemudian dia tidak perhatikan ayat-ayat yang lainnya. Ya. Tidak memperhatikan ayat-ayat yang lainnya. Itu namanya menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Kalau orang menafsirkan dengan secara kontekstual itu dia menafsirkan dari segala sudut penafsiran. Dia perhatikan seluruh ayat yang terkait dengan pembahasan. Jangan dia perhatikan satu ayat saja. Baik. Dan jangan kalian bertabarrut dengan tabarrut jahiliyah. Jadi tampak di sini ya, sudut kewajiban hijab dari dua ayat yang saya bacakan ada 3. Sudut pendalilannya. Pendalilan yang pertama, dilarang untuk merendahkan suara, membuat fitnah. Ya kalau suara saja direndahkan membuat fitnah, apalagi kalau dia tampilkan wajahnya, dia tampilkan mukanya, itu lebih fitnah lagi bagi laki-laki. Jelas ya? Terus yang kedua, perintah di dalam ayat, waqarna fi buyutikunna, itu perintah. Asal dalam perintah adalah kewajiban. Karena itu perempuan asalnya berada di rumah. Tidak boleh dia keluar dari rumah kecuali dengan suatu perkara yang diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat. Misalnya dia keluar untuk keperluannya, keperluan rumah tangganya, untuk anak-anaknya, atau dia keluar untuk bekerja pada hal yang diizinkan oleh syariat, kegiatannya diizinkan oleh syariat, dia keluar untuk menuntut ilmu. Jelas ya? Tapi kalau tidak, asalnya perempuan itu di mana? Di rumah-rumah mereka. Ini ketentuan di dalam ayat waqarna fi buyutikunna. Kemudian yang ketiga, dilarang bertabarrut dengan tabarrut para perempuan jahiliyah. Iya. Setelah itu datang wejangan-wejangan. Kalau sudah bersinggah sana 3 hal ini di hati seorang perempuan, maka wejangan-wejangan yang datang setelahnya itu akan indah sekali. Faqimnas salata wa atinaz zakata. Tegakkanlah salat. Itu tugasnya di rumah. Itu pekerjaan asasinya. Ya, tegakkan salat. Keluarkan zakat. Wa ati'inallahu wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sampai akhir ayat.